Diam-diam aku mengatur rencana membawa orang tuaku dan mertua ke hotel untuk melihat kelakuan bejat suamiku dengan wanita murahan. Sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa, jangan lupa absen dari daerah mana saja bunda-bunda semuanya, agar tali silaturahmi kita makin erat. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya makin lancar. Mentari sore menyiram ruang keluarga dengan cahaya jingga yang lembut. Dewi, dengan rambut panjang yang tergerai bebas, sedang duduk di sofa, ditemani secangkir teh hangat yang mulai mendingin. Pandangannya menerawang keluar jendela, mengamati dedaunan pohon mangga di halaman belakang yang menari pelan ditiup angin. Suara azan maghrib sayup-sayup terdengar, menambah syahdu suasana. Di benaknya, Dewi mencoba merangkai kembali hari yang baru saja berlalu. Rutinitas yang nyaris sama setiap harinya. Bangun pagi, menyiapkan sarapan untuk Aji sebelum ia berangkat kerja, membereskan rumah, dan kemudian menghabiskan waktu dengan membaca buku atau menonton televisi hingga Aji kembali. Dulu, rutinitas ini terasa membahagiakan, sebuah fondasi kokoh bagi rumah tangga yang mereka bangun bersama 5 tahun lalu. Namun, beberapa bulan belakangan, ada sesuatu yang terasa berbeda. Seperti ada satu not yang fals dalam simfoni kehidupan mereka. Aji, suaminya, adalah seorang pria yang dulu selalu penuh perhatian dan hangat. Ia selalu menyempatkan diri untuk menelepon Dewi di tengah kesibukannya, sekadar menanyakan kabar atau berbagi cerita lucu. Setiap malam, mereka akan menghabiskan waktu bersama, entah menonton film, berbagi cerita tentang hari masing-masing, atau sekadar berpelukan di sofa seperti saat ini. Namun, kehangatan itu perlahan memudar. Dewi menghela napas pelan. Ia ingat betul kapan perubahan itu mulai terasa. Sekitar 6 bulan yang lalu, setelah Aji dipromosikan menjadi manajer di kantornya. Tentu saja, Dewi ikut bangga dengan pencapaian suaminya. Namun, sejak saat itu, Aji jadi lebih sering pulang terlambat dengan alasan pekerjaan yang menumpuk. Telepon genggamnya yang dulu sering ia letakkan sembarangan, kini seolah menjadi bagian tak terpisahkan dari tangannya. Bahkan saat tidur pun, ia meletakkannya di samping bantal. Awalnya, Dewi mencoba memahami. Promosi pasti membawa tanggung jawab yang lebih besar. Mungkin Aji memang sedang sangat sibuk. Ia berusaha untuk tidak berpikir macam-macam, menepis bisikan-bisikan kecil keraguan yang mulai muncul di benaknya. Ia percaya pada Aji, sangat percaya. Mereka telah melewati banyak hal bersama, suka maupun duka. Ia yakin ikatan pernikahan mereka cukup kuat untuk menghadapi badai apapun. Namun, semakin hari, perubahan pada Aji semakin terasa jelas. Ia menjadi lebih pendiam, lebih mudah marah, dan tatapan matanya seringkali kosong saat berbicara dengan Dewi. Ia juga jadi lebih jarang memeluk atau mencium Dewi tanpa diminta. Bahkan, percakapan mereka terasa semakin dangkal, seolah ada tembok tak terlihat yang memisahkan mereka. Dewi mencoba beberapa kali untuk mengajak Aji berbicara dari hati ke hati, menanyakan apakah ada sesuatu yang mengganggunya. Namun, Aji selalu menepisnya dengan alasan lelah atau banyak pikiran pekerjaan. Ia selalu meyakinkan Dewi bahwa semuanya baik-baik saja. Tapi, Dewi bisa merasakan ada sesuatu yang disembunyikan. Ada rahasia yang Aji simpan rapat-rapat darinya. Malam ini, Aji kembali belum pulang. Jam sudah menunjukkan pukul 8 malam, dan Dewi belum menerima kabar apapun darinya. Biasanya, Aji akan mengirimkan pesan singkat jika ia akan terlambat. Rasa khawatir mulai menyelimuti hati Dewi. Bukan hanya khawatir karena Aji belum pulang, tapi juga khawatir dengan apa yang mungkin sedang terjadi di luar sana. Ia meraih ponselnya di atas meja dan mencoba menghubungi Aji.
Nada sambung terdengar beberapa kali sebelum akhirnya suara Aji menjawab dengan nada terburu-buru. Halo. Mas, kamu di mana? Kok belum pulang? Tanya Dewi dengan nada khawatir yang tak bisa disembunyikan. Oh, ini, aku masih di kantor. Sayang, ada meeting mendadak yang baru selesai. Jawab Aji dengan nada yang terdengar sedikit tidak yakin. Meeting sampai jam segini? Dewi mencoba bertanya dengan lembut, berusaha untuk tidak terdengar curiga. Iya, sayang. Ini penting banget. Mungkin baru bisa pulang agak malam. Kamu jangan tungguin ya, langsung tidur aja. Kata Aji, terdengar seperti sedang menghindari tatapan mata Dewi jika mereka sedang berhadapan. Baiklah, jawab Dewi dengan nada pasrah. Ada rasa kecewa yang menusuk hatinya. Dulu, Aji tidak pernah memintanya untuk tidur lebih dulu. Mereka selalu menunggu satu sama lain untuk makan malam bersama. Meskipun Aji pulang terlambat. Ya udah, kamu istirahat ya. Aku lanjut kerja lagi. Ucap Aji cepat-cepat sebelum mengakhiri panggilan. Dewi menatap layar ponselnya yang kembali gelap. Ada sesuatu yang janggal dalam percakapan tadi. Nada bicara Aji terdengar berbeda, dan alasannya terasa kurang meyakinkan. Bisikan keraguan yang selama ini ia tepis kini kembali menguat, menjadi sebuah pertanyaan besar yang menggantung di benaknya. Malam semakin larut, namun Dewi tidak bisa memejamkan mata. Ia terus memikirkan Aji, pekerjaannya, dan perubahan sikapnya yang semakin hari semakin membuatnya resah. Ada perasaan tidak nyaman yang terus menggerogoti hatinya, sebuah firasat buruk yang sulit ia abaikan. Di tengah kesunyian malam, Dewi mulai bertanya-tanya, benarkah semuanya baik-baik saja seperti yang Aji katakan? Atau jangan-jangan, ada sesuatu yang lebih buruk yang sedang terjadi di balik semua kejanggalan ini? Senja yang tadinya terasa lembut kini terasa kelabu, meragukan kehangatan yang dulu selalu ia rasakan dalam rumah tangganya. Malam itu, Dewi benar-benar tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan Aji dengan nada bicara yang mencurigakan saat ditelepon kembali terngiang di telinganya. Ia mencoba untuk berpikir positif. Mungkin memang benar ada meeting penting di kantor. Tapi, hatinya terus memberontak, dipenuhi perasaan aneh yang tak bisa ia jelaskan. Pagi harinya, Aji pulang saat Dewi sudah hampir selesai menyiapkan sarapan. Wajahnya terlihat lelah, dengan lingkaran hitam di bawah mata. Dewi berusaha untuk bersikap biasa saja, menyambutnya dengan senyuman meskipun hatinya masih dipenuhi pertanyaan. Selamat pagi, Mas. Sapa Dewi sambil meletakkan secangkir kopi hangat di depan Aji yang duduk di meja makan. Pagi, sayang, jawab Aji singkat, tanpa menatap mata Dewi. Ia langsung meraih koran yang terlipat di samping piringnya. Sikap Aji yang dingin dan tidak seperti biasanya membuat Dewi semakin tidak nyaman. Dulu, setiap pagi mereka selalu menyempatkan diri untuk berbicara sebentar, berbagi cerita tentang rencana untuk hari itu. Sekarang, sarapan mereka seringkali diwarnai dengan keheningan yang canggung. Saat Aji hendak berangkat kerja, Dewi memberanikan diri untuk bertanya lagi. Mas, meetingnya penting sekali ya semalam? Kamu kelihatan capek banget. Aji menghela napas pelan, seolah pertanyaan Dewi adalah sebuah beban. Iya, sayang. Ini menyangkut proyek besar kantor. Banyak hal yang harus dibahas dan diselesaikan secepatnya. Ia mengecup kening Dewi sekilas, lebih seperti formalitas daripada ungkapan kasih sayang yang tulus. Setelah Aji pergi, Dewi merasa semakin gelisah. Ia tidak bisa hanya duduk diam dan menunggu. Ada dorongan kuat dalam dirinya untuk mencari tahu kebenaran. Ia mulai mengingat-ingat setiap detail perubahan sikap Aji, setiap percakapan yang terasa janggal. Saat sedang membereskan kamar tidur, mata Dewi tak sengaja tertuju pada kemeja kerja Aji yang tergeletak di keranjang cucian.
Ia mengambil kemeja berwarna biru muda itu dan hendak memasukkannya ke dalam mesin cuci. Namun, saat meraba saku kemeja, Dewi merasakan ada sesuatu yang keras dan kecil di dalamnya. Dengan rasa penasaran, ia merogoh saku tersebut dan menemukan sebuah lipstik berwarna merah menyala. Jantung Dewi berdegup kencang. Ia tidak pernah memiliki lipstik dengan warna seperti ini. Ia lebih suka warna-warna yang lembut dan natural. Lipstik ini pasti bukan miliknya. Tangannya gemetar saat membuka tutup lipstik tersebut. Aroma parfum yang asing dan sedikit manis langsung menyeruak. Bukan aroma parfum yang biasa digunakan Dewi, dan bukan pula aroma parfum pria yang biasa dipakai Aji. Ini adalah aroma parfum wanita yang sangat berbeda. Dewi terdiam, menatap lipstik merah itu dengan tatapan kosong. Perasaan tidak percaya, kaget, dan sakit hati bercampur aduk menjadi satu. Temuan kecil ini bagaikan kepingan puzzle yang hilang. Namun sayangnya, kepingan ini justru mengarah pada sebuah gambaran yang sangat menyakitkan. Ia mencoba untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Mungkin saja lipstik ini milik rekan kerja Aji yang tanpa sengaja tertinggal di sakunya. Mungkin saja ada penjelasan lain. Namun, semakin ia mencoba mencari alasan yang masuk akal, semakin kuat pula keyakinan di hatinya bahwa lipstik ini adalah milik wanita lain. Wanita yang mungkin memiliki hubungan lebih dari sekadar rekan kerja dengan suaminya. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Dewi. Ia menggenggam erat lipstik merah itu, merasakan dinginnya metal di telapak tangannya. Firasat buruknya semalam ternyata bukan hanya sekadar mimpi. Ada sesuatu yang benar-benar terjadi. Sesuatu yang lebih dari sekadar pekerjaan yang menumpuk. Dewi duduk lemas di tepi tempat tidur. Air matanya akhirnya tumpah. Lipstik merah di tangannya terasa begitu berat. Seolah mewakili beban pengkhianatan yang mulai ia rasakan. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia mencintai Aji, dan membayangkan kenyataan bahwa suaminya mungkin berselingkuh terasa seperti mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Namun, di tengah rasa sakit dan kebingungannya, muncul secercah tekad dalam diri Dewi. Ia tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Ia harus mencari tahu kebenaran yang sebenarnya. Lipstik merah ini adalah jejak pertama, dan Dewi berjanji pada dirinya sendiri. Ia akan mengikuti jejak ini sampai ia mendapatkan jawaban yang ia cari. Meskipun jawaban itu mungkin akan menghancurkan hatinya. Lipstik merah itu masih tergenggam erat di tangan Dewi. Ia bangkit dari tepi tempat tidur dan berjalan menuju meja rias. Di sana, tergeletak rapi koleksi lipstiknya yang didominasi warna-warna nude dan pink lembut. Tidak ada satupun yang warnanya semencolok lipstik yang baru ditemukannya. Perbedaan yang begitu kentara semakin menguatkan keyakinannya bahwa lipstik itu bukan miliknya. Dewi menatap dirinya di cermin. Matanya terlihat sembab, dan wajahnya pucat. Ia tampak seperti orang yang baru saja menerima kabar buruk. Sebenarnya, itulah yang sedang terjadi. Kepercayaan yang selama ini ia pegang teguh terhadap Aji mulai retak. Ia mencoba untuk tenang dan berpikir jernih. Bagaimana mungkin Aji, pria yang selama ini ia cintai dan percayai, bisa melakukan hal ini di belakangnya? Mereka telah berjanji untuk saling setia, untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan langgeng. Apakah semua itu hanya kebohongan belaka? Rasa marah mulai menyusup di antara kesedihan dan kebingungannya. Ia marah pada Aji karena telah mengkhianati cintanya. Marah pada dirinya sendiri karena mungkin terlalu naif dan tidak menyadari perubahan yang terjadi pada suaminya. Dewi memutuskan untuk menyimpan lipstik itu sebagai bukti. Ia membungkusnya dengan tisu dan menyimpannya di dalam kotak perhiasannya, di antara kenang-kenangan pernikahannya. Setiap kali ia melihat kotak itu, ia akan teringat pada keraguan yang kini menghantuinya. Sepanjang hari itu, Dewi berusaha untuk bersikap seperti biasa. Ia melakukan pekerjaan rumah, memasak makanan kesukaan Aji,
dan mencoba untuk tidak terlalu memikirkan penemuan lipstik itu. Namun, pikirannya terus berkecamuk. Setiap kali ponsel Aji berdering, setiap kali ia mendengar suara mobil Aji di jalan, jantungnya berdebar kencang. Ia takut akan kebenaran yang mungkin akan terungkap. Malam harinya, Aji pulang lebih awal dari biasanya. Ia tampak sedikit lebih ceria dan menyapa Dewi dengan senyuman. Dewi berusaha membalas senyum itu, meskipun terasa sangat berat. "Capek ya, Mas?" tanya Dewi sambil mengambilkan tas kerja Aji. "Lumayan, sayang. Tapi, besok aku ada meeting penting lagi," jawab Aji sambil duduk di sofa dan menyalakan televisi. Dewi memperhatikan Aji dengan seksama. Tidak ada yang aneh pada penampilannya. Tidak ada bekas lipstik di kerahnya. Tidak ada aroma parfum wanita yang tercium. Aji tampak seperti Aji yang biasa ia kenal. Namun, Dewi tahu ada sesuatu yang berbeda. Ada jarak yang tak terlihat di antara mereka. Saat makan malam, Dewi mencoba untuk mengajak Aji berbicara lebih banyak. Ia menanyakan tentang pekerjaannya, tentang teman-temannya di kantor. Aji menjawab seperlunya, tanpa memberikan detail yang berarti. Percakapan mereka terasa hambar, tanpa kehangatan dan keintiman seperti dulu. Setelah makan malam, Aji langsung menuju kamar mandi untuk mandi, lalu beranjak tidur dengan alasan sangat lelah. Dewi duduk sendirian di ruang keluarga, menatap layar televisi tanpa benar-benar melihat apa yang ditayangkan. Perasaan curiga dan tidak nyaman semakin menggerogoti hatinya. Ia ingat percakapan singkatnya dengan Aji di telepon semalam. Alasan meeting mendadak yang terasa kurang meyakinkan. Lipstik merah yang ia temukan di saku kemejanya. Sikap Aji yang semakin dingin dan menjauh. Semua kepingan itu perlahan mulai membentuk sebuah gambaran yang semakin jelas, meskipun Dewi masih berusaha untuk menolaknya. Namun, bisikan-bisikan keraguan di benaknya semakin menguat. Ia tidak bisa lagi mengabaikannya. Ia harus mencari tahu kebenaran tentang apa yang sebenarnya terjadi antara Aji dan lipstik merah itu. Ia tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian dan kebohongan. Malam itu, Dewi memutuskan. Ia tidak akan langsung menghadapi Aji. Ia tidak ingin menuduhnya tanpa bukti yang kuat. Ia akan melakukan penyelidikan sendiri. Ia akan mencari tahu siapa pemilik lipstik merah itu dan apa hubungannya dengan Aji. Ini mungkin akan menjadi perjalanan yang menyakitkan. Namun Dewi merasa ia harus melakukannya demi dirinya sendiri dan demi kejelasan tentang masa depannya. Dengan tekad yang bulat, Dewi mulai menyusun rencana kecil di benaknya. Langkah pertama untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Beberapa hari berlalu setelah Dewi menemukan lipstik merah itu. Ia terus memperhatikan Aji dengan seksama, mencari petunjuk lain yang mungkin terlewatkan. Aji tampak berusaha bersikap normal, bahkan cenderung lebih perhatian dari biasanya. Ia mungkin merasa bersalah atau berusaha menutupi sesuatu. Suatu malam, saat Aji sedang mandi, ponselnya yang tergeletak di meja nakas berdering. Dewi ragu-ragu sejenak. Ia tidak pernah memeriksa ponsel Aji tanpa izinnya. Namun, rasa penasaran dan kecurigaan yang terus menghantuinya akhirnya mengalahkan keraguannya. Dengan jantung berdebar kencang, Dewi meraih ponsel Aji. Layarnya menyala, menampilkan sebuah nama yang tidak dikenal, Rani, kantor. Namun, di bawah nama itu, Dewi melihat serangkaian pesan singkat yang baru saja masuk. "Rani, kantor. Sayang, jangan lupa besok malam ya. Aku sudah tidak sabar." "Rani, kantor. Hotel Anggrek jam 8 seperti biasa." "Rani, kantor. Aku kangen kamu." Dewi membeku. Jari-jarinya mencengkeram erat ponsel Aji. Air mata langsung membanjiri matanya. Hotel Anggrek. Ia pernah mendengar nama hotel itu.
Hotel mewah yang cukup terkenal di pusat kota. Jadi, ini tempatnya. Tempat di mana Aji bertemu dengan wanita itu. Wanita bernama Rani dari kantor. Perasaan sakit hati yang luar biasa menghantam Dewi. Jadi, semua kebohongan Aji selama ini benar adanya. Meeting mendadak, pulang terlambat, sikap dinginnya semuanya terangkai menjadi satu gambaran yang menyakitkan. Ia merasa seperti orang bodoh yang selama ini dibutakan oleh cintanya. Ia membuka pesan-pesan sebelumnya dari nomor yang sama. Isinya penuh dengan kata-kata mesra, janji pertemuan, dan ungkapan rindu. Dewi membaca setiap pesan dengan air mata yang terus mengalir. Ia tidak menyangka Aji bisa melakukan ini padanya. Pengkhianatan ini terasa begitu nyata, begitu menyakitkan. Tiba-tiba, suara pintu kamar mandi terbuka membuat Dewi tersentak. Ia buru-buru meletakkan kembali ponsel Aji di tempatnya, berusaha menghapus air mata dari wajahnya. Aji keluar dari kamar mandi dengan handuk melilit pinggangnya. Ia tersenyum melihat Dewi. "Kamu lagi apa, sayang?" tanyanya dengan nada lembut. Dewi berusaha untuk bersikap biasa saja, meskipun hatinya terasa hancur berkeping-keping. "Enggak kok, Mas. Cuma lagi lihat-lihat notifikasi di ponselku." Ia berusaha untuk tidak menatap mata Aji, takut kalau ia tidak bisa menyembunyikan rasa sakit dan marahnya. Aji tidak terlihat curiga. Ia berjalan menuju lemari pakaian untuk mengambil baju tidurnya. Dewi terus memperhatikannya dari sudut matanya. Ia melihat Aji mengambil ponselnya dan tersenyum kecil saat melihat layar. Pasti ada pesan baru dari Rani. Malam itu, Dewi tidak bisa tidur sama sekali. Ia terus memikirkan pesan-pesan yang ia baca. Hotel Anggrek, jam 8 malam. Besok malam. Jadi, Aji akan bertemu dengan wanita itu lagi. Di hotel. Tempat yang sama yang mungkin juga menjadi saksi bisu dari kebohongan-kebohongan Aji selama ini. Rasa sakit dan pengkhianatan ini terlalu dalam untuk dibiarkan begitu saja. Dewi merasa harga dirinya diinjak-injak. Ia tidak bisa hanya diam dan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Ia harus melakukan sesuatu. Di tengah kegelapan malam, sebuah ide mulai terbentuk di benak Dewi. Ide yang awalnya terasa gila, namun semakin lama semakin terasa sebagai satu-satunya cara untuk menghadapi situasi ini. Ia ingin Aji merasakan malu dan konsekuensi dari perbuatannya. Bukan hanya ia yang harus tahu, tapi juga keluarga mereka. Mereka berhak tahu kebenaran tentang pria yang selama ini mereka percayai. Dewi mengingat kembali percakapannya dengan ibunya beberapa waktu lalu. Ibunya selalu mengatakan bahwa keluarga adalah tempat berlindung yang terbaik di saat sulit. Ia juga ingat betapa sayangnya ibu mertuanya pada pernikahan mereka. Mungkin mereka semua bisa membantunya. Sebuah rencana mulai tersusun rapi di benak Dewi. Rencana yang melibatkan hotel tempat Aji berselingkuh, keluarganya, dan keluarga Aji. Rencana yang bertujuan untuk mengungkap kebenaran yang selama ini disembunyikan Aji, agar semua orang tahu kelakuan bejatnya. Malam itu, Dewi tidak lagi menangis. Air matanya sudah mengering, digantikan oleh tekad yang membara. Ia akan membuat Aji menyesali perbuatannya. Ia akan menunjukkan kepada semua orang siapa Aji sebenarnya. Dan ia akan melakukannya dengan caranya sendiri, diam-diam mengatur rencana yang akan mengguncang kehidupan mereka semua. Hotel Anggrek, jam 8 malam besok, akan menjadi saksi dari segalanya. Titik pemicu telah ditarik, dan konflik yang sesungguhnya baru saja dimulai. Sepanjang malam setelah membaca pesan-pesan di ponsel Aji, Dewi tidak bisa tenang. Otaknya terus berputar, merancang setiap detail dari rencana yang mulai terbentuk. Ia tahu ini adalah langkah yang ekstrim, namun ia merasa tidak punya pilihan lain. Harga dirinya sebagai seorang istri dan seorang wanita telah diinjak-injak.
Ia tidak bisa membiarkan Aji terus berbohong dan mengkhianatinya tanpa ada konsekuensi. Pagi harinya, Dewi bangun dengan tekad yang lebih kuat. Ia harus bertindak cepat dan tepat. Hari ini adalah hari Selasa, dan Aji akan bertemu dengan Rani pada hari Kamis malam. Ia punya waktu 2 hari untuk mempersiapkan semuanya. Langkah pertama adalah menghubungi ibunya. Dewi mengambil ponselnya dan mencari nomor telepon sang ibu. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum menekan tombol panggil. "Halo, Assalamualaikum, Ibu." Sapa Dewi dengan suara yang berusaha ia buat setenang mungkin. "Waalaikumsalam. Nak, ada apa pagi-pagi telepon?" Tanya ibunya dengan nada khawatir. "Ibu sehat?" Dewi balik bertanya, berusaha mengulur waktu. "Alhamdulillah sehat. Nak, kamu sendiri bagaimana? Aji sehat?" Dewi terdiam sejenak. Bagaimana ia harus mengatakan ini pada ibunya? Ia tidak ingin ibunya khawatir berlebihan. Tapi ia juga membutuhkan dukungannya. "Ibu." "Dewi. Dewi ada masalah dengan Aji," ucap Dewi akhirnya, dengan suara yang mulai bergetar. "Masalah apa, Nak? Coba cerita sama ibu," jawab ibunya dengan nada yang semakin khawatir. Dewi menceritakan secara garis besar tentang perubahan sikap Aji belakangan ini, tentang kecurigaannya, tanpa menyebutkan detail spesifik tentang perselingkuhan atau hotel. Ia hanya mengatakan bahwa ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan Aji, dan ia membutuhkan dukungan keluarga untuk menghadapinya. "Ya Allah, Nak, Ibu turut prihatin. Kamu yang sabar ya. Coba kamu ajak Aji bicara baik-baik," saran ibunya. "Sudah, Bu. Sudah Dewi coba, tapi Aji selalu mengelak. Makanya, Dewi ingin minta tolong ibu dan ayah untuk datang ke Jakarta hari Kamis malam. Ada hal penting yang ingin Dewi bicarakan," kata Dewi dengan nada memohon. Ibunya terdiam sejenak. "Hari Kamis malam? Mendadak sekali, Nak. Memangnya ada apa?" "Nanti Dewi ceritakan semuanya, Bu. Yang penting, ibu dan ayah bisa datang ya. Dewi sangat membutuhkan dukungan kalian," pinta Dewi lagi. Setelah beberapa kali membujuk, akhirnya ibunya setuju untuk datang bersama ayahnya pada hari Kamis malam. Dewi merasa sedikit lega. Dukungan dari keluarganya adalah hal yang sangat ia butuhkan saat ini. Setelah menghubungi ibunya, Dewi mulai memikirkan langkah selanjutnya. Ia harus menghubungi keluarga Aji. Ini akan menjadi bagian yang lebih sulit. Ia tahu ibu mertuanya sangat menyayangi Aji, dan berita ini pasti akan sangat mengejutkan dan menyakitkan baginya. Dengan hati-hati, Dewi mencari nomor telepon ibu mertuanya. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum menghubungi. "Assalamualaikum, Ibu," sapa Dewi dengan nada sopan. "Waalaikumsalam, Dewi. Ada apa, Nak?" jawab ibu mertuanya dengan nada ramah. "Ibu sehat?" Dewi kembali bertanya. "Alhamdulillah sehat, Nak. Kamu dan Aji bagaimana?" "Begini, Ibu. Dewi ingin meminta tolong ibu dan bapak serta saudara-saudara Aji untuk berkumpul di suatu tempat pada hari Kamis malam. Ada hal penting yang ingin Dewi sampaikan tentang Aji," kata Dewi dengan nada yang berusaha ia buat setenang mungkin. Ibu mertuanya terdiam. "Hari Kamis malam? Ada apa, Dewi? Apa Aji baik-baik saja?" "Aji baik-baik saja, Ibu. Tapi, ada hal yang perlu kita bicarakan bersama. Dewi mohon ibu bisa datang," pinta Dewi. Setelah beberapa kali menjelaskan tanpa memberikan detail yang spesifik, ibu mertuanya akhirnya setuju untuk datang bersama ayah mertua dan saudara-saudara Aji. Dewi merasa beban di hatinya sedikit berkurang. Kini, Dewi tinggal memikirkan detail teknis dari rencananya.
Ia harus memastikan semua orang berkumpul di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Ia juga harus mempersiapkan mental untuk menghadapi konfrontasi yang pasti akan terjadi. Dewi membuka laptopnya dan mulai mencari informasi tentang Hotel Anggrek. Ia melihat-lihat galeri foto hotel tersebut, mencoba membayangkan kamar mana yang mungkin menjadi tempat pertemuan Aji dan Rani. Ia juga mencari tahu tentang fasilitas hotel, seperti restoran atau lobi yang luas, yang mungkin bisa menjadi tempat mereka berkumpul sebelum kejutan itu terjadi. Sambil mencari informasi, Dewi terus memikirkan Aji. Ia tidak mengerti mengapa suaminya bisa melakukan ini padanya. Apakah ia kurang dalam hal apapun? Apakah cintanya tidak cukup untuk Aji? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di benaknya, menambah rasa sakit dan kecewa yang sudah ia rasakan. Namun, di balik rasa sakit itu, ada tekad yang semakin membara. Ia tidak akan membiarkan Aji terus mempermainkannya. Ia akan mengungkap kebenarannya, dan ia akan menghadapi konsekuensinya, apapun itu. Kepingan-kepingan rencana Dewi mulai tersusun dengan rapi. Ia hanya perlu menunggu hari Kamis malam tiba. Malam di mana kebohongan akan terungkap dan semuanya akan berubah. Hari Rabu berlalu dengan lambat bagi Dewi. Setiap jam terasa seperti berjalan begitu panjang. Ia berusaha untuk bersikap normal di hadapan Aji, meskipun setiap tatapan dan setiap perkataan Aji terasa seperti duri yang menusuk hatinya. Aji tampak tidak menyadari apapun, atau mungkin ia pandai sekali menyembunyikannya. Sepanjang hari itu, Dewi terus memikirkan rencananya. Ia sudah menghubungi kedua belah pihak keluarga, dan mereka semua bersedia datang. Namun, ia belum memberitahu mereka detail spesifik tentang apa yang sebenarnya terjadi dan di mana mereka akan berkumpul. Ia hanya mengatakan bahwa ada masalah serius dengan Aji yang perlu dibicarakan bersama. Sore harinya, Dewi memutuskan untuk melakukan pemesanan kamar di Hotel Anggrek. Ia membuka situs web hotel tersebut dan melihat-lihat pilihan kamar yang tersedia. Ia membutuhkan beberapa kamar yang cukup besar untuk menampung keluarganya dan keluarga Aji. Ia juga memastikan untuk memesan kamar di lantai yang sama dengan kamar yang kemungkinan besar akan ditempati Aji dan Rani, berdasarkan pesan yang ia baca. Saat melakukan pemesanan, Dewi merasa tangannya sedikit gemetar. Ini terasa begitu nyata sekarang. Rencananya sudah mulai berjalan. Tidak ada jalan untuk mundur lagi. Ia mencoba untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia melakukan hal yang benar. Ia berhak tahu kebenaran, dan Aji harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Setelah selesai memesan kamar, Dewi merasa sedikit lega. Satu langkah penting dalam rencananya sudah terlaksana. Namun, rasa cemas dan takut tetap menghantuinya. Bagaimana jika rencananya gagal? Bagaimana jika Aji menyangkal semuanya? Bagaimana jika keluarganya dan keluarga Aji tidak percaya padanya? Malam harinya, saat Dewi sedang menyiapkan makan malam, Aji tiba-tiba menghampirinya di dapur. "Sayang, besok malam aku mungkin akan pulang lebih larut lagi ya," katanya sambil memeluk Dewi dari belakang. Dewi terdiam sejenak, merasakan sentuhan Aji yang dulu selalu membuatnya nyaman kini terasa menjijikkan. "Memangnya ada acara apa, Mas?" tanyanya dengan nada datar. "Ada klien dinner penting di luar kota. Aku harus berangkat agak sore dan mungkin baru bisa pulang tengah malam," jawab Aji. Dewi menahan napasnya. Klien dinner di luar kota? Bukankah Rani mengatakan Hotel Anggrek jam 8 malam? Kebohongan Aji semakin menumpuk. "Oh, begitu," jawab Dewi singkat, berusaha menyembunyikan rasa marahnya. "Ya sudah, hati-hati di jalan." "Kamu nggak apa-apa kan kalau aku pulang telat?" tanya Aji, seolah benar-benar khawatir. "Nggak apa-apa, Mas. Kamu fokus saja dengan pekerjaanmu," jawab Dewi dengan senyum palsu. Setelah Aji pergi, Dewi menghela napas panjang.
Kebohongan Aji ini justru semakin memantapkan rencananya. Ia tahu Aji pasti akan pergi ke Hotel Anggrek besok malam, bukan untuk klien dinner. Keesokan harinya, hari Kamis, Dewi merasakan campuran antara gugup dan bersemangat. Ia sudah menghubungi semua anggota keluarga dan memberitahu mereka untuk berkumpul di sebuah restoran dekat Hotel Anggrek pada pukul 7 malam. Ia belum memberitahu mereka tujuan sebenarnya. Ia hanya mengatakan bahwa setelah makan malam, mereka akan pergi ke suatu tempat untuk membicarakan masalah Aji. Sepanjang hari itu, Dewi berusaha untuk bersikap biasa saja di hadapan Aji. Ia tidak ingin Aji curiga sedikit pun. Ia bahkan menyiapkan pakaian terbaik Aji untuk klien dinner-nya. Saat Aji bersiap-siap untuk pergi, ia mencium kening Dewi dan berterima kasih atas perhatiannya. Dewi hanya bisa tersenyum tipis. Ia merasa seperti sedang memainkan sebuah peran dalam drama yang sangat menyakitkan. Setelah Aji pergi, Dewi segera bersiap-siap. Ia mengenakan pakaian yang rapi namun tidak terlalu mencolok. Ia tidak ingin terlihat seperti sedang menghadiri sebuah pesta. Ia ingin terlihat seperti seorang wanita yang sedang menghadapi masalah serius. Sebelum berangkat, Dewi mengambil lipstik merah yang ia temukan di saku kemeja Aji. Ia menatap lipstik itu sejenak, lalu memasukkannya ke dalam tasnya. Ini akan menjadi salah satu bukti yang akan ia tunjukkan nanti. Saat Dewi keluar dari rumah, ia merasa seperti sedang berjalan menuju sebuah medan perang. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi nanti malam. Ia tidak tahu bagaimana reaksi Aji, Rani, dan kedua belah pihak keluarga. Namun, satu hal yang pasti, ia tidak akan mundur. Ia akan mengungkap kebenaran, dan ia akan menghadapi konsekuensinya, apapun itu. Tekadnya sudah bulat. Malam ini, semua kebohongan akan terbongkar. Dewi tiba di restoran yang telah ia tentukan tepat pukul 7 malam. Ia melihat ibunya dan ayahnya sudah duduk di salah satu meja di sudut ruangan. Wajah mereka tampak cemas. Tak lama kemudian, ibu mertuanya datang bersama ayah mertua dan kedua adik iparnya, Rere dan Rio. Mereka semua menyambut Dewi dengan tatapan penuh tanya. Dewi menyalami mereka satu persatu, berusaha tersenyum meskipun hatinya terasa berat. Mereka semua duduk mengelilingi meja. Suasana di antara mereka terasa tegang dan penuh pertanyaan yang belum terucap. "Terima kasih sudah datang," ucap Dewi membuka percakapan, suaranya sedikit bergetar. "Maaf kalau mengganggu waktu kalian di malam Kamis ini." "Ada apa sebenarnya, Dewi?" tanya ibu mertuanya dengan nada khawatir. "Kamu bilang ada hal penting tentang Aji yang ingin dibicarakan." Dewi menarik napas dalam-dalam. Ia tahu ini saatnya untuk mulai menjelaskan, meskipun ia belum siap untuk mengungkapkan semuanya. "Iya, Ibu. Ini tentang sikap Aji belakangan ini." Dewi merasa ada yang berubah darinya. Ia jadi lebih sering pulang terlambat, lebih pendiam, dan Dewi merasa ada yang ia sembunyikan. Ayah mertuanya mengerutkan kening. "Mungkin dia sedang banyak tekanan pekerjaan. Dewi, kamu jangan terlalu khawatir. Sudah beberapa bulan ini, Ayah dan Dewi sudah mencoba mengajaknya bicara, tapi ia selalu mengelak," jawab Dewi, berusaha untuk tidak terlihat terlalu emosional. "Memangnya ada apa yang membuatmu begitu khawatir, Nak?" tanya ibunya dengan nada lembut. Dewi menghela napas lagi. Dewi menemukan sesuatu yang membuat Dewi sangat tidak nyaman. Sesuatu yang membuat Dewi meragukan kesetiaan Aji. Ia berhenti sejenak, memperhatikan reaksi wajah keluarganya dan keluarga Aji. Mereka semua tampak terkejut dan semakin penasaran. "Apa maksudmu, Mbah?" tanya Rere, adik iparnya, dengan nada bingung. Dewi menggigit bibirnya. Ia belum siap untuk mengatakan yang sebenarnya di tempat umum seperti ini. "Maaf,
Mbak Dewi belum bisa menjelaskan semuanya di sini. Tapi, Dewi mohon kalian semua ikut Dewi ke suatu tempat setelah ini. Di sana, Dewi akan menunjukkan sesuatu yang mungkin akan sangat mengejutkan dan menyakitkan bagi kita semua. Suasana di meja itu semakin tegang. Semua orang saling bertukar pandang, mencoba menebak-nebak apa yang sebenarnya terjadi. Mereka melihat kesedihan dan kekhawatiran yang terpancar jelas dari wajah Dewi. "Kemana kita akan pergi, Mbak Dewi?" tanya Rio, adik ipar Dewi yang lain. "Kita akan pergi ke sebuah hotel," jawab Dewi singkat. "Hotel? Ada apa di hotel?" tanya ibu mertuanya dengan nada bingung. "Nanti ibu akan tahu sendiri. Sekarang, mari kita makan malam dulu. Dewi tahu kalian pasti lapar," ujar Dewi, mencoba mengalihkan perhatian sejenak. Meskipun makanan sudah terhidang, tidak ada selera makan yang terlihat di wajah mereka. Semua orang masih dipenuhi dengan pertanyaan dan kekhawatiran. Mereka makan dalam diam, sesekali saling bertukar pandang. Dewi sendiri hanya mengaduk-aduk makanannya. Pikirannya sudah melayang jauh ke rencana yang akan ia jalankan. Setelah selesai makan malam, Dewi berdiri. "Mari kita pergi sekarang," ucapnya dengan nada yang lebih tegas. Semua orang mengikuti Dewi keluar dari restoran. Mereka masuk ke dalam beberapa mobil yang sudah disiapkan. Dewi berada di satu mobil bersama ibunya dan ayahnya. Selama perjalanan menuju hotel, tidak ada percakapan yang berarti. Keheningan di dalam mobil terasa begitu berat, dipenuhi dengan kecemasan dan antisipasi. Dewi menatap keluar jendela, melihat lampu-lampu kota yang gemerlapan. Ia merasa seperti sedang berjalan menuju sebuah titik balik dalam hidupnya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, tapi ia yakin ia harus melakukan ini. Ia tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan. Tak lama kemudian, mobil-mobil itu tiba di depan sebuah hotel mewah dengan lampu-lampu yang berkilauan. Hotel Anggrek. Dewi menarik napas dalam-dalam. Inilah tempatnya. Tempat di mana suaminya telah mengkhianatinya. Sekarang, ia akan membawa keluarganya dan keluarga Aji untuk menyaksikan sendiri kebenarannya. Jantung Dewi berdebar kencang, namun tekadnya sudah bulat. Ia siap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Dewi memimpin rombongan keluarganya dan keluarga Aji memasuki lobi Hotel Anggrek yang megah. Lampu-lampu kristal berkilauan di langit-langit, memantulkan cahaya ke lantai marmer yang mengkilap. Suara musik piano yang lembut terdengar dari sudut ruangan, menciptakan suasana yang elegan namun terasa kontras dengan kegelisahan yang dirasakan Dewi dan keluarganya. Beberapa tamu hotel terlihat lalu lalang, ada yang baru tiba dengan koper, ada yang sedang menunggu di sofa-sofa mewah. Keluarga Dewi dan keluarga Aji tampak sedikit canggung di tengah keramaian ini. Mereka terus mengikuti Dewi, tatapan mata mereka penuh pertanyaan yang belum terjawab. "Kita mau kemana, Dewi?" bisik ibu mertuanya, menggenggam lengan Dewi dengan erat. Dewi menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. "Kita akan naik ke atas, Ibu. Ada sesuatu yang ingin Dewi tunjukkan." Mereka berjalan menuju deretan lift yang berada di sisi kanan lobi. Dewi menekan tombol ke lantai yang sudah ia perkirakan berdasarkan pesan dari Rani. Selama di dalam lift, tidak ada yang berbicara. Suasana terasa semakin tegang dan penuh antisipasi. Wajah ibu Dewi tampak khawatir, sementara ayah Dewi terlihat memasang ekspresi serius. Di sisi lain, ibu mertua Dewi terlihat pucat, dan kedua adik iparnya saling bertukar pandang dengan raut wajah bingung. Saat lift berhenti di lantai yang dituju, Dewi keluar lebih dulu, diikuti oleh yang lainnya. Mereka berjalan menyusuri lorong yang panjang dengan karpet tebal yang meredam suara langkah kaki. Nomor-nomor kamar berjejer di sepanjang lorong. Dewi berjalan dengan langkah pasti, seolah sudah tahu persis kemana ia harus pergi. "Dewi,
Sebenarnya apa yang terjadi? Tanya Rere, adik ipar Dewi, dengan nada berbisik namun penuh penasaran. Dewi berhenti sejenak, berbalik menghadap mereka semua. Ia bisa melihat jelas kekhawatiran di mata mereka. Saya tahu ini sulit dipercaya, tapi ini tentang Aji. Tentang sesuatu yang sangat menyakitkan yang telah ia lakukan di belakang kita semua. Ayah mertuanya menggelengkan kepala, tampak tidak percaya. Apa maksudmu, Dewi? Apa Aji melakukan kesalahan di kantor? Dewi menghela napas. Ini lebih dari sekadar kesalahan di kantor. Ayah, ini tentang pengkhianatan. Ucapan Dewi membuat semua orang terdiam. Mereka saling bertukar pandang dengan ekspresi terkejut dan tidak percaya. Ibu mertua Dewi tampak mulai berkaca-kaca. Pengkhianatan seperti apa, Dewi? Tanya Ibu Dewi dengan nada pelan namun penuh perhatian. Dewi menarik napas dalam-dalam lagi, mencoba menguatkan dirinya. Aji berselingkuh. Pengakuan Dewi bagaikan petir di siang bolong. Semua orang terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Ibu mertua Dewi langsung menutup mulutnya dengan tangan. Air mata mulai menetes di pipinya. Ayah mertuanya tampak menghela napas berat. Raut wajahnya menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Rere dan Rio saling berpandangan dengan ekspresi tidak percaya. Dewi, apa kamu yakin? Tanya ibu mertuanya dengan suara bergetar. Mungkin kamu salah paham. Tidak, Ibu, jawab Dewi dengan nada tegas namun tetap berusaha tenang. Saya punya bukti. Dan malam ini Aji akan bertemu dengan wanita itu di hotel ini. Di hotel ini? Tanya Rio dengan nada terkejut. Iya, jawab Dewi. Dan saya membawa kalian semua ke sini agar kalian bisa melihat sendiri kebenarannya. Suasana menjadi semakin tegang. Semua orang masih mencoba mencerna apa yang baru saja mereka dengar. Mereka menatap Dewi dengan berbagai macam ekspresi. Tidak percaya, marah, sedih, dan bingung. Dewi kembali melangkah, berjalan menuju salah satu kamar di ujung lorong. Ia berhenti tepat di depan pintu kamar dengan nomor tertentu. Ia tahu, berdasarkan pesan dari Rani, kemungkinan besar inilah kamar yang akan ditempati Aji dan selingkuhannya. Ia berbalik menghadap keluarganya dan keluarga Aji yang masih berdiri terpaku di belakangnya. Saya mohon kalian semua tetap tenang. Apapun yang terjadi di dalam sana, saya harap kita bisa menghadapinya bersama-sama. Dengan tangan gemetar, Dewi mengangkat tangannya dan mengetuk pintu kamar hotel tersebut. Suara ketukan itu terasa begitu keras di tengah keheningan lorong. Mereka semua menunggu dengan napas tertahan, menantikan apa yang akan terjadi di balik pintu itu. Inilah saatnya. Klimaks dari rencana Dewi sudah di ambang pintu. Suara ketukan Dewi menggema di lorong yang sunyi. Beberapa saat kemudian, pintu perlahan terbuka. Sosok Aji berdiri di ambang pintu, hanya mengenakan kaos dan celana pendek. Wajahnya tampak terkejut melihat Dewi, namun kemudian berubah menjadi pucat pasi saat melihat barisan orang di belakang istrinya. Di belakang Aji, Dewi bisa melihat seorang wanita sedang duduk di tepi tempat tidur, hanya tertutup selimut. Wanita itu menatap mereka semua dengan mata terbelalak, jelas terkejut dan malu. Dewi mengenali wanita itu dari foto yang pernah ia lihat di media sosial Aji, Rani dari kantor. Suasana seketika menjadi hening, hanya terdengar napas tertahan dari semua orang. Waktu seolah berhenti berputar. Dewi menatap Aji dengan tatapan dingin dan terluka. Ia tidak mengatakan apa-apa, membiarkan pemandangan di hadapannya berbicara sendiri. Ibu mertua Dewi adalah orang pertama yang bereaksi. Ia langsung menutup mulutnya dengan kedua tangan, air mata yang sedari tadi ia tahan kini tumpah deras di pipinya. Ia menggeleng-gelengkan kepalanya, seolah tidak percaya dengan apa yang sedang dilihatnya. Aji, apa ini?
Tanya ayah mertua Dewi dengan suara berat yang bergetar. Nada bicaranya menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Rere dan Rio, adik-adik ipar Dewi, tampak terpaku di tempat mereka berdiri. Wajah mereka menunjukkan campuran antara keterkejutan, kemarahan, dan rasa malu. Ibu Dewi menghampiri putrinya dan merangkulnya erat. Ayah Dewi berdiri di samping mereka, wajahnya merah pada menahan amarah. Ia menatap Aji dengan tatapan tajam yang menusuk. Aji tampak kehilangan kata-kata. Ia hanya bisa berdiri mematung di ambang pintu, menatap keluarganya dan keluarga Dewi dengan ekspresi ketakutan dan penyesalan yang terlambat. "Sayang, ini tidak seperti yang kamu pikirkan," ucap Aji akhirnya. Suaranya terdengar serak dan gugup. Ia berusaha melangkah maju, namun Dewi mundur selangkah, menjaga jarak darinya. "Tidak seperti yang aku pikirkan?" tanya Dewi dengan nada sinis. Air mata mulai mengalir di pipinya. "Lalu ini apa, Aji? Kamu dan wanita lain di kamar hotel? Apa kamu pikir aku buta?" Rani, wanita yang berada di dalam kamar, tampak semakin ketakutan. Ia berusaha menarik selimut lebih rapat ke tubuhnya, menundukkan kepalanya, dan menghindari tatapan mata semua orang. "Dewi, dengarkan aku dulu," mohon Aji, berusaha meraih tangan istrinya. Namun, Dewi menepis tangannya dengan kasar. "Dengar apa lagi, Aji? Semua sudah jelas. Kamu telah mengkhianati aku. Kamu telah mengkhianati keluarga kita semua," ucap Dewi dengan suara yang meninggi. Emosinya mulai meluap. Ibu mertua Dewi berjalan mendekat ke arah Aji. Air mata masih terus mengalir di pipinya. "Aji, bagaimana bisa kamu melakukan ini? Ibu tidak pernah menyangka kamu akan melakukan hal serendah ini." Nada bicaranya penuh dengan kekecewaan dan kesedihan yang mendalam. "Maafkan aku, Bu," jawab Aji lirih, menundukkan kepalanya. "Maaf? Apa kata maaf bisa mengembalikan kepercayaan yang sudah kamu hancurkan?" tanya ayah mertua Dewi dengan nada marah. "Kamu telah mempermalukan keluarga ini." Rere dan Rio ikut angkat bicara, mengungkapkan kekecewaan dan kemarahan mereka pada Aji. Suasana di lorong hotel semakin riuh dengan suara-suara emosi yang bercampur aduk. Dewi hanya bisa berdiri di sana, menyaksikan kehancuran yang disebabkan oleh perbuatan suaminya. Rasa sakit di hatinya terasa begitu perih. Namun di sisi lain, ia juga merasakan sedikit kelegaan karena kebenaran akhirnya terungkap. Ia kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Rani yang masih duduk di tempat tidur. "Kamu, apa yang bisa kamu katakan untuk membela diri?" tanya Dewi dengan nada dingin. Rani tidak menjawab. Ia hanya bisa menundukkan kepalanya semakin dalam, tampak sangat malu dan takut. Dewi menghela napas panjang. Ia sudah mendapatkan apa yang ia inginkan. Kebenaran sudah terungkap, dan semua orang sudah tahu kelakuan bejat suaminya. Sekarang, ia hanya ingin pergi dari tempat ini. "Ayo, ibu, ayah," ucap Dewi kepada orang tuanya, meraih tangan mereka. "Kita pergi dari sini." Ia kemudian menatap ibu mertuanya. "Ibu, bapak, Rere, Rio, Dewi serahkan semuanya kepada kalian." Dewi sudah tidak tahan lagi. Dengan air mata yang masih mengalir di pipinya, Dewi berbalik dan berjalan menjauhi kamar hotel itu, diikuti oleh kedua orang tuanya. Ia bisa merasakan tatapan mata Aji yang penuh penyesalan tertuju padanya. Namun ia tidak peduli. Semuanya sudah berakhir. Pintu pengkhianatan telah terbuka, dan Dewi telah mengambil langkah pertamanya menuju kehidupan yang baru. Dewi berjalan menyusuri lorong hotel dengan langkah gontai. Kedua orang tuanya berada di sisinya, memberikan dukungan tanpa kata. Air matanya masih terus mengalir, membasahi pipinya. Ia merasa seperti seluruh energinya terkuras habis. Kejadian beberapa menit yang lalu terasa seperti mimpi buruk yang menjadi kenyataan.
Saat mereka menunggu lift, Dewi bisa merasakan tatapan mata beberapa tamu hotel yang lewat, penasaran dengan ekspresi sedih dan tegang di wajah mereka. Namun, Dewi tidak peduli. Ia hanya ingin segera keluar dari tempat ini, meninggalkan jejak pengkhianatan yang baru saja terungkap. Di dalam lift, suasana hening. Ibu Dewi memeluk putrinya erat, sesekali mengusap punggungnya dengan lembut. Ayah Dewi berdiri di samping mereka, rahangnya mengeras, menunjukkan kemarahan yang masih membara. Begitu pintu lift terbuka di lobi, Dewi langsung melangkah keluar, diikuti oleh kedua orang tuanya. Mereka berjalan melewati lobi yang ramai tanpa melihat ke kanan kiri. Dewi hanya ingin segera sampai di rumah, tempat di mana ia bisa merasa aman dan terlindungi. Mereka masuk ke dalam mobil yang terparkir di depan hotel. Ayah Dewi menyalakan mesin dan melajukan mobil meninggalkan Hotel Anggrek. Selama perjalanan pulang, tidak ada percakapan yang berarti. Keheningan di dalam mobil terasa begitu berat, dipenuhi dengan kesedihan dan kekecewaan. Sesampainya di rumah, suasana terasa aneh. Rumah yang dulu terasa hangat dan penuh cinta kini terasa dingin dan kosong. Dewi langsung menuju kamarnya dan merebahkan diri di tempat tidur. Air matanya kembali tumpah. Kali ini disertai dengan isakan yang tertahan. Ibu Dewi mengikuti putrinya masuk ke kamar dan duduk di tepi tempat tidur. Ia mengusap rambut Dewi dengan sayang. "Sudah, Nak. Menangislah sepuasmu. Ibu tahu ini berat untukmu." Dewi memeluk ibunya erat, menumpahkan semua kesedihan dan kekecewaannya. Ia merasa seperti dunianya runtuh seketika. Semua mimpi dan harapan yang ia bangun bersama Aji terasa hancur berkeping-keping. Ayah Dewi berdiri di ambang pintu, menatap putrinya dengan tatapan penuh kasih. "Kamu tidak sendiri, Nak. Ibu dan ayah akan selalu ada di sini untukmu." Setelah beberapa saat, Dewi mulai sedikit tenang. Ia melepaskan pelukannya dari ibunya dan duduk tegak di tempat tidur. Wajahnya masih basah oleh air mata. Namun ada sedikit ketegasan yang mulai terpancar dari matanya. "Terima kasih, Ibu, Ayah," ucap Dewi dengan suara serak. Dewi tidak tahu harus berbuat apa sekarang. "Sekarang kamu istirahat dulu, Nak. Kamu sudah terlalu banyak pikiran. Besok kita bicarakan semuanya," kata ibunya dengan lembut. Dewi mengangguk lemah. Ia tahu ibunya benar. Ia butuh istirahat. Ia butuh waktu untuk mencerna semua yang telah terjadi. Setelah kedua orang tuanya keluar dari kamar, Dewi kembali merebahkan diri. Ia menatap langit-langit kamar dengan tatapan kosong. Pikirannya melayang pada kejadian di hotel tadi. Ia ingat ekspresi terkejut dan malu di wajah Aji dan Rani. Ia juga ingat air mata dan kekecewaan di wajah ibu mertuanya. Ia bertanya-tanya apa yang akan terjadi selanjutnya. Apa yang akan dilakukan Aji? Bagaimana reaksi keluarga Aji? Dan yang paling penting, apa yang akan ia lakukan dengan hidupnya? Satu hal yang pasti, ia tidak bisa lagi kembali seperti dulu. Kepercayaan yang sudah hancur tidak mungkin bisa dibangun kembali. Pengkhianatan Aji telah meninggalkan luka yang terlalu dalam di hatinya. Malam itu, Dewi tidur dengan perasaan hampa. Ia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Namun, di tengah kehancuran dan kesedihan, ada secercah harapan yang mulai tumbuh di hatinya. Harapan untuk memulai hidup baru, tanpa kebohongan dan pengkhianatan. Ia akan bangkit kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Ia akan menemukan kebahagiaannya sendiri, meskipun tanpa Aji di sisinya. Setelah Dewi dan kedua orang tuanya pergi, suasana di lorong hotel terasa semakin mencekam. Ibu mertua Dewi masih terisak pelan, sementara ayah mertuanya berdiri dengan rahang mengeras, menatap tajam ke arah Aji. Rere dan Rio saling berpandangan, wajah mereka menunjukkan kekecewaan yang mendalam.
Aji, ibu benar-benar tidak menyangka kamu bisa melakukan ini. Ucap ibu mertuanya akhirnya. Suaranya bergetar karena tangis. Apa salah Dewi padamu sampai kamu tega mengkhianatinya seperti ini? Aji hanya bisa menundukkan kepalanya. Tidak berani menatap mata ibunya. Ia tahu ia telah mengecewakan orang-orang yang menyayanginya. Jawab ibu. Aji, bentak ayah mertuanya. Amarahnya mulai terpancar. Apa kamu tidak memikirkan perasaan Dewi? Perasaan keluarga kita? Maafkan aku, ayah, ibu, jawab Aji lirih. Suaranya hampir tidak terdengar. Aku tahu aku salah. Aku sangat menyesal. Menyesal katamu? Kalau kamu menyesal, kamu tidak akan melakukan hal serendah ini. Sergah Rere dengan nada sinis. Kamu telah menghancurkan hati Mbak Dewi yang begitu baik padamu. Rio mengangguk setuju dengan ucapan kakaknya. Kami semua malu dengan kelakuanmu, Mas. Kami tidak pernah menyangka kamu akan seperti ini. Di dalam kamar, Rani masih duduk di tepi tempat tidur, terbungkus selimut. Ia menundukkan kepalanya, menghindari tatapan mata keluarga Aji yang penuh amarah. Ibu mertua Dewi menoleh ke arah Rani dengan tatapan dingin. Dan kamu? Apa yang kamu cari dari anak saya? Apa kamu tidak tahu kalau dia sudah punya istri? Rani tidak menjawab. Ia hanya bisa terisak pelan. Ayah mertua Dewi menghela napas berat. Sudahlah, Bu. Percuma kita bicara dengan orang seperti mereka. Ia kemudian menatap Aji dengan tatapan kecewa. Mulai sekarang, pikirkan baik-baik tentang apa yang sudah kamu lakukan. Kamu telah kehilangan wanita yang sangat mencintaimu dan mungkin juga kehilangan keluarga ini. Setelah mengatakan itu, ayah mertua Dewi berbalik dan berjalan keluar dari kamar hotel, diikuti oleh ibu mertua, Rere, dan Rio. Mereka semua meninggalkan Aji dan Rani berdua di dalam kamar yang penuh dengan sisa-sisa pengkhianatan. Aji terduduk lemas di tepi tempat tidur, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Ia merasakan penyesalan yang mendalam atas perbuatannya. Ia tahu ia telah melakukan kesalahan besar yang mungkin tidak akan pernah bisa ia perbaiki. Setelah beberapa saat, ia mengangkat wajahnya dan menatap Rani yang masih terisak. Suasana di antara mereka terasa canggung dan tegang. Tidak ada lagi kemesraan seperti yang mungkin mereka rasakan beberapa saat sebelumnya. Aku harus pergi, ucap Rani akhirnya. Suaranya bergetar. Ia mulai mengenakan pakaiannya dengan tergesa-gesa. Aji hanya bisa mengangguk lemah. Ia tidak bisa mengatakan apa-apa. Ia tahu hubungan mereka mungkin sudah berakhir. Hancur bersamaan dengan terungkapnya perselingkuhan ini. Setelah Rani pergi, Aji duduk sendirian di kamar hotel. Ia meraih ponselnya dan melihat puluhan panggilan tak terjawab dan pesan singkat dari Dewi. Ia tahu ia harus menghubunginya. Namun ia tidak tahu harus mengatakan apa. Ia merasa tidak pantas untuk berbicara dengannya setelah semua yang telah ia lakukan. Namun, ia tahu ia tidak bisa terus menghindar. Ia harus menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Dengan tangan gemetar, ia mencoba menghubungi nomor Dewi, berharap istrinya itu mau mengangkat teleponnya dan memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Meskipun ia tahu itu mungkin hanya harapan kosong belaka. Malam itu, bagi Aji, adalah malam yang penuh dengan penyesalan, ketakutan, dan kesadaran akan kesalahan besar yang telah ia perbuat. Keesokan paginya, Dewi bangun dengan perasaan yang lebih tenang, meskipun matanya masih terasa berat dan bengkak karena menangis semalaman. Ia bisa mendengar suara ibunya sedang berbicara pelan dengan ayahnya di ruang tamu. Dewi tahu mereka pasti sedang mengkhawatirkannya. Setelah membersihkan diri dan berpakaian, Dewi keluar dari kamar. Ibunya langsung menghampirinya dan memeluknya dengan sayang. "Kamu sudah baikan, Nak?" tanya ibunya dengan nada lembut. Dewi mengangguk pelan. "Sedikit, Bu."
Terima kasih sudah ada di sini. Mereka bertiga duduk di ruang makan. Ayah Dewi sudah menyiapkan sarapan sederhana. Suasana di antara mereka terasa tenang namun penuh dukungan. Saat mereka sedang sarapan, ponsel Dewi berdering. Ia melihat nama Aji tertera di layar. Dewi mengabaikannya. Ponsel itu terus berdering beberapa kali sebelum akhirnya berhenti. Tak lama kemudian, pesan singkat masuk dari nomor yang sama. Aji, Dewi, tolong angkat teleponku. Aku mohon, kita bicara. Dewi hanya melihat pesan itu sekilas, lalu meletakkan kembali ponselnya di meja. Ia tidak ingin berbicara dengan Aji saat ini. Ia masih terlalu sakit dan marah. Ponselnya kembali berdering. Kali ini dari ibu mertuanya. Dewi ragu-ragu sejenak sebelum mengangkatnya. Halo, Dewi? Suara ibu mertuanya terdengar parau, seperti habis menangis. Iya, ibu, jawab Dewi pelan. Dewi, ibu minta maaf atas kelakuan Aji. Ibu benar-benar malu dan tidak menyangka ia bisa melakukan hal seperti ini, kata ibu mertuanya dengan nada penuh penyesalan. Terima kasih, ibu, jawab Dewi singkat. Ia tidak ingin menyalahkan ibu mertuanya. Ia tahu ini bukan salah beliau. Aji terus menelepon ibu. Ia sangat menyesal dan ingin bicara denganmu. Bisakah kamu memberinya kesempatan? Nak? Pinta ibu mertuanya. Dewi terdiam sejenak. Ia mempertimbangkan permintaan ibu mertuanya. Ia tahu beliau pasti sangat terpukul dengan kejadian ini. Namun, ia belum siap untuk berbicara dengan Aji. Nanti Dewi hubungi Aji kalau sudah siap. Ibu, sekarang Dewi masih butuh waktu sendiri, jawab Dewi akhirnya. Baiklah, nak. Ibu mengerti. Jaga diri baik-baik ya, kata ibu mertuanya sebelum mengakhiri panggilan. Setelah sarapan, Dewi duduk bersama kedua orang tuanya di ruang keluarga. Ia tahu mereka pasti ingin tahu keputusannya. Ibu, ayah, kata Dewi memulai pembicaraan dengan nada yang lebih tegas. Dewi sudah memikirkannya semalaman. Dewi tidak bisa lagi melanjutkan pernikahan ini dengan Aji. Kedua orang tuanya saling bertukar pandang, lalu menatap Dewi dengan ekspresi penuh dukungan. Kamu yakin, nak? Tanya ayahnya dengan nada khawatir. Yakin? Ayah. Kepercayaan Dewi sudah hancur. Pengkhianatan ini terlalu dalam untuk Dewi maafkan. Dewi tidak bisa membayangkan hidup bersama seseorang yang telah berbohong dan mengkhianati Dewi seperti ini. Jawab Dewi dengan suara yang mantap. Ibunya menghampirinya dan menggenggam tangannya erat. Ibu dan ayah akan selalu mendukung keputusanmu. Nak, kalau memang ini yang terbaik untukmu, kami akan selalu ada di sisimu. Dewi merasa lega mendengar dukungan dari kedua orang tuanya. Ia tahu ia tidak sendiri dalam menghadapi situasi sulit ini. Terima kasih, Ibu, Ayah. Dewi berencana untuk mengurus perceraian secepatnya. Dewi ingin segera memulai hidup baru, kata Dewi dengan tekad yang bulat. Kamu yakin tidak ingin bicara dulu dengan Aji? Tanya ibunya lagi, mencoba memastikan. Dewi menggelengkan kepalanya. Tidak, Bu. Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Semua sudah jelas. Dewi hanya ingin segera mengakhiri semuanya. Hari itu, Dewi mulai mencari informasi tentang proses perceraian. Ia menghubungi seorang teman yang berprofesi sebagai pengacara untuk meminta saran. Ia juga mulai mengumpulkan dokumen-dokumen penting yang dibutuhkan. Sementara itu, Aji terus berusaha menghubungi Dewi melalui telepon dan pesan singkat. Ia bahkan datang ke rumah Dewi beberapa kali, namun Dewi tidak mau menemuinya. Ia sudah menutup hatinya untuk Aji. Keputusan Dewi sudah bulat. Ia tidak akan lagi memberikan kesempatan kepada Aji. Pengkhianatan ini telah membuka matanya.
Ia pantas mendapatkan seseorang yang lebih baik. Seseorang yang bisa menghargai dan mencintainya dengan tulus. Ia akan memulai babak baru dalam hidupnya. Meskipun jalan di depannya mungkin tidak mudah. Namun, Dewi yakin, dengan dukungan keluarga dan teman-teman, ia akan bisa melewati semua ini dan menemukan kebahagiaannya kembali. Hari-hari berikutnya bagi Dewi dipenuhi dengan kesibukan mengurus berbagai hal terkait keputusannya untuk bercerai. Dengan bantuan pengacaranya, proses perceraian mulai berjalan. Dewi berusaha untuk fokus pada setiap langkah yang harus ia ambil. Meskipun hatinya masih terasa perih setiap kali mengingat masa lalunya bersama Aji. Kedua orang tua Dewi tidak pernah meninggalkannya. Mereka bergantian menemani Dewi di rumah, memberikan dukungan moral dan membantu mengurus keperluan sehari-hari. Adik-adik Dewi juga sering datang untuk menghibur dan memberikan semangat. Dewi merasa sangat beruntung memiliki keluarga yang begitu menyayanginya. Teman-teman dekat Dewi juga turut memberikan dukungan. Mereka sering mengajak Dewi keluar untuk sekadar makan malam atau menonton film, berusaha mengalihkan perhatiannya dari kesedihan. Dewi merasa terharu dengan perhatian dan kasih sayang yang ia terima dari orang-orang di sekitarnya. Sementara itu, Aji tidak berhenti berusaha menghubungi Dewi. Ia terus mengirimkan pesan singkat, email, dan bahkan menitipkan surat melalui ibu mertuanya. Dalam setiap pesannya, Aji mengungkapkan penyesalannya yang mendalam dan memohon agar Dewi mau memberinya kesempatan kedua. Ia berjanji akan berubah dan tidak akan pernah mengulangi kesalahannya lagi. Namun, hati Dewi sudah tertutup untuk Aji. Ia tidak bisa membayangkan kembali hidup bersama seseorang yang telah mengkhianati kepercayaannya dengan begitu keji. Luka yang Aji torehkan terlalu dalam dan sulit untuk disembuhkan. Setiap kali ia membaca pesan dari Aji, ia hanya merasakan sakit hati dan kekecewaan yang mendalam. Dewi memutuskan untuk tidak membalas semua pesan dan panggilan dari Aji. Ia membutuhkan ruang dan waktu untuk dirinya sendiri. Ia ingin fokus pada penyembuhan hatinya dan membangun kembali hidupnya yang telah hancur. Suatu sore, ibu mertua Dewi datang ke rumahnya. Wajahnya terlihat sedih dan khawatir. Ia membawa surat dari Aji untuk Dewi. Dewi, Aji sangat menyesal. Nak, ia terus menangis dan menyalahkan dirinya sendiri. Ibu mohon, pertimbangkanlah permintaannya, kata ibu mertuanya dengan nada memohon. Dewi menerima surat itu dengan tangan gemetar. Ia menatap wajah ibu mertuanya yang tampak begitu terpukul. Ia tahu beliau pasti sangat sedih melihat rumah tangga anaknya hancur. Ibu, Dewi mengerti perasaan ibu. Tapi, Dewi sudah membuat keputusan. Dewi tidak bisa lagi bersama Aji. Pengkhianatannya terlalu menyakitkan. Jawab Dewi dengan nada lembut namun tegas. Ibu mertuanya menghela napas panjang. Ia bisa melihat keteguhan di mata Dewi. Ia tahu ia tidak bisa memaksa Dewi untuk mengubah keputusannya. Baiklah, Nak. Ibu mengerti. Ibu hanya berharap yang terbaik untuk kalian berdua, kata ibu mertuanya dengan nada pasrah. Setelah ibu mertuanya pergi, Dewi membuka surat dari Aji. Ia membaca setiap kata yang tertulis di sana dengan hati yang berat. Aji menulis tentang betapa menyesalnya ia telah menyakiti Dewi, betapa ia mencintai Dewi, dan betapa ia ingin memperbaiki semuanya. Air mata Dewi menetes saat membaca surat itu. Ada sedikit rasa iba di hatinya untuk Aji. Ia tahu Aji pasti sedang menderita. Namun, rasa sakit dan kekecewaan yang ia rasakan jauh lebih besar. Ia tidak bisa membiarkan rasa iba mengalahkan keputusannya. Dewi melipat kembali surat itu dan menyimpannya di dalam laci mejanya. Ia tahu, ini adalah akhir dari babak kehidupannya bersama Aji. Sekarang, ia harus membuka lembaran baru dan menulis cerita hidupnya sendiri. Meskipun masih ada rasa sakit dan kesedihan, Dewi mulai merasakan secercah harapan di hatinya.
Ia mulai membayangkan masa depannya tanpa Aji. Ia akan fokus pada karirnya, menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman-temannya, dan mencari kebahagiaannya sendiri. Langkah pertama yang ia ambil adalah dengan mengubah suasana di rumahnya. Ia menyingkirkan barang-barang Aji yang masih tersisa dan menata kembali rumahnya sesuai dengan seleranya. Ia ingin rumahnya kembali menjadi tempat yang nyaman dan aman baginya. Dewi juga mulai melakukan hal-hal yang dulu sering ia tunda karena kesibukannya sebagai seorang istri. Ia kembali menekuni hobinya melukis, mengikuti kelas yoga, dan bertemu dengan teman-teman lamanya. Ia berusaha untuk mengisi hari-harinya dengan kegiatan positif yang bisa membuatnya merasa lebih baik. Perlahan tapi pasti, Dewi mulai merasakan sedikit demi sedikit kebahagiaan dalam hidupnya. Ia belajar untuk menerima kenyataan dan mulai menatap masa depan dengan lebih optimis. Ia tahu, perjalanan untuk benar-benar sembuh dari luka ini masih panjang. Namun, ia yakin, dengan dukungan orang-orang yang menyayanginya, ia akan bisa melewatinya dan menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Beberapa bulan berlalu sejak kejadian di Hotel Anggrek. Proses perceraian Dewi dengan Aji akhirnya mencapai tahap akhir. Sidang terakhir berjalan lancar, dan kini Dewi resmi menyandang status janda. Ada rasa lega yang menyelimuti hatinya, meskipun masih tersisa sedikit kesedihan atas babak kehidupan yang telah berakhir. Dewi semakin fokus pada karirnya sebagai seorang desainer grafis. Ia mengambil proyek-proyek freelance yang menantang dan menikmati kebebasan untuk mengatur waktunya sendiri. Kreativitasnya kembali bersemi, dan ia merasa lebih bersemangat dalam bekerja. Pujian dan pengakuan atas karyanya memberikan dorongan positif bagi kepercayaan dirinya yang sempat meredup. Selain karir, Dewi juga semakin aktif dalam komunitas hobinya. Kelas melukisnya menjadi rutinitas yang ia nantikan setiap minggu. Ia menemukan kembali kegembiraan dalam menciptakan karya seni, menuangkan emosi dan pengalamannya ke atas kanvas. Ia bahkan mulai berani memamerkan beberapa karyanya di acara komunitas lokal, mendapatkan apresiasi yang membuatnya semakin termotivasi. Lingkaran pertemanannya juga semakin luas. Ia menjalin persahabatan baru dengan teman-teman di kelas melukis dan komunitas yoga. Mereka memiliki minat yang sama dan saling mendukung dalam menjalani hidup. Dewi merasa lebih terhubung dengan orang-orang di sekitarnya dan tidak lagi merasa kesepian seperti dulu. Sesekali, ia masih menerima pesan atau email dari Aji. Namun, intensitasnya sudah berkurang. Aji masih berusaha meminta maaf dan berharap Dewi mau mempertimbangkan untuk kembali. Tetapi Dewi tetap pada keputusannya. Ia membalas pesan-pesan itu dengan singkat dan sopan, menegaskan bahwa ia telah move on dan tidak ingin lagi membahas masa lalu. Suatu pagi, saat Dewi sedang menikmati kopi di balkon apartemennya, ia merasakan hembusan angin sejuk menerpa wajahnya. Mentari pagi bersinar cerah, menghangatkan tubuhnya. Ia memejamkan mata sejenak, menikmati kedamaian yang ia rasakan. Tiba-tiba, ia teringat pada kejadian di hotel beberapa bulan yang lalu. Ia tidak lagi merasakan amarah atau sakit hati yang mendalam seperti dulu. Kenangan itu kini terasa seperti bagian dari masa lalu yang telah ia lewati. Ia menyadari betapa jauh ia telah melangkah sejak malam yang penuh pengkhianatan itu. Ia membuka matanya dan menatap langit biru yang membentang luas di hadapannya. Ada rasa syukur yang memenuhi hatinya. Ia bersyukur karena telah memiliki keberanian untuk mengambil keputusan yang sulit, meskipun menyakitkan. Ia bersyukur atas dukungan keluarga dan teman-temannya yang selalu ada untuknya. Dan yang terpenting, ia bersyukur karena telah menemukan kembali dirinya sendiri. Dewi tersenyum tipis. Ia merasa seperti terlahir kembali. Ia memiliki kesempatan untuk memulai hidup yang baru, menulis cerita hidupnya sendiri tanpa bayang-bayang masa lalu. Ia tidak tahu apa yang menantinya di depan sana, namun ia merasa optimis dan bersemangat untuk menghadapinya.
Saat itu, ponsel Dewi berdering. Sebuah nama yang tidak dikenal muncul di layar. Dengan ragu, ia mengangkatnya. "Halo. Selamat pagi, Dewi. Ini Ben dari Galeri Seni, Kreasi Kita. Kami tertarik dengan beberapa karya lukis kamu yang kami lihat di pameran komunitas kemarin. Kami ingin menawarkan kamu untuk mengadakan pameran tunggal di galeri kami bulan depan. Apakah kamu tertarik?" Dewi terkejut sekaligus bahagia mendengar tawaran itu. Ini adalah mimpi yang selama ini ia pendam. Sebuah kesempatan emas untuk menunjukkan karyanya kepada halayak yang lebih luas. "Tentu saja, saya sangat tertarik," jawab Dewi dengan antusias, senyumnya mengembang lebar. Setelah menutup telepon, Dewi berdiri dan merentangkan tangannya, menghirup udara pagi yang segar. Ia merasa seperti ada energi baru yang mengalir dalam dirinya. Tawaran pameran tunggal ini terasa seperti pertanda baik. Sebuah awal yang indah untuk babak baru dalam hidupnya. Mentari pagi yang menyinarinya hari ini terasa lebih hangat dan lebih cerah dari sebelumnya, menandakan harapan dan kebahagiaan yang menantinya di masa depan. Hari-hari menjelang pameran tunggalnya terasa begitu sibuk dan penuh semangat bagi Dewi. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya di studionya, menyeleksi lukisan-lukisan terbaiknya, membersihkannya, dan memastikan semuanya siap untuk dipajang. Ia memilih karya-karya yang paling personal baginya, yang mencerminkan perjalanan emosionalnya selama setahun terakhir dari kegelapan dan kesedihan menuju harapan dan pemulihan. Ben, pemilik galeri Kreasi Kita, sangat mendukung dan antusias dengan pameran Dewi. Ia membantu Dewi dalam menyusun tata letak lukisan di galeri, mengatur pencahayaan yang tepat, dan bahkan merancang undangan yang menarik. Dewi merasa sangat beruntung bisa bekerja sama dengan seseorang yang begitu profesional dan bersemangat. Teman-teman dari komunitas melukis dan yoga juga turut membantu Dewi dalam mempersiapkan pameran. Mereka memberikan masukan yang berharga tentang pemilihan karya dan tata letak, serta berjanji untuk hadir dan mendukungnya di malam pembukaan. Dukungan dari komunitasnya ini sangat berarti bagi Dewi, membuatnya merasa lebih percaya diri dan termotivasi. Selama proses persiapan pameran, Dewi sering merenungkan kembali perjalanan hidupnya. Ia menyadari betapa banyak yang telah ia lalui dan betapa kuatnya ia telah menjadi. Pengalaman pahit dengan Aji memang meninggalkan luka yang mendalam. Namun luka itu juga telah memacunya untuk tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Ia belajar untuk lebih menghargai dirinya sendiri, untuk lebih berani mengambil risiko, dan untuk tidak takut mengejar mimpinya. Beberapa minggu sebelum pameran, Dewi menerima pesan singkat dari ibu mertuanya. Beliau mengucapkan selamat atas pameran Dewi dan mengatakan bahwa ia dan ayah mertua serta Rere dan Rio berencana untuk hadir di malam pembukaan. Dewi merasa terharu dengan dukungan dari keluarga mantan suaminya itu. Meskipun hubungannya dengan Aji telah berakhir, ia tetap memiliki hubungan baik dengan keluarganya. Malam pembukaan pameran akhirnya tiba. Dewi merasa gugup sekaligus bersemangat. Ia mengenakan gaun sederhana namun elegan yang membuatnya merasa percaya diri. Saat ia tiba di galeri, ia melihat banyak orang sudah berkumpul, termasuk keluarga dan teman-temannya. Ia juga melihat ibu mertuanya dan keluarga Aji berdiri di salah satu sudut ruangan, memberikan senyuman hangat padanya. Ben menyambut Dewi dengan senyuman lebar dan mengucapkan selamat atas pameran pertamanya. Ia kemudian memperkenalkan Dewi kepada beberapa kolektor seni dan kurator yang hadir di acara tersebut. Dewi merasa sedikit kewalahan namun juga sangat senang dan bangga. Sepanjang malam itu, Dewi menerima banyak ucapan selamat dan pujian atas karya-karyanya. Banyak orang yang terkesan dengan emosi yang terpancar dari lukisannya dan dengan cerita di balik setiap goresan kuas. Dewi merasa sangat bahagia dan terharu melihat apresiasi yang ia terima. Di tengah keramaian, mata Dewi tak sengaja bertemu dengan sepasang mata yang familiar.
Aji berdiri di ambang pintu galeri, tampak ragu-ragu untuk masuk. Dewi terdiam sejenak, merasakan sedikit kejutan namun tidak ada lagi rasa sakit atau amarah seperti dulu. Aji akhirnya memberanikan diri untuk masuk dan menghampiri Dewi. Wajahnya terlihat lebih kurus dan matanya tampak sayu. "Dewi, selamat atas pamerannya," ucap Aji dengan suara pelan. "Lukisan-lukisanmu sangat indah." Dewi mengangguk pelan. "Terima kasih, Aji." Suasana di antara mereka terasa canggung. Mereka berdua terdiam sejenak, tidak tahu harus mengatakan apa. Aku turut senang melihat kamu bahagia dan sukses," lanjut Aji akhirnya. "Aku harap kamu bisa memaafkan aku suatu hari nanti." Dewi menatap Aji dengan tatapan lembut. "Aku sudah memaafkanmu, Aji. Aku sudah move on. Aku harap kamu juga bisa menemukan kebahagiaanmu sendiri." Aji mengangguk lemah. "Terima kasih, Dewi. Sekali lagi, selamat." Ia kemudian berbalik dan pergi meninggalkan galeri. Dewi menghela napas panjang. Pertemuan singkat dengan Aji itu terasa seperti penutup dari babak kehidupan mereka yang lalu. Ia tidak lagi merasakan kebencian atau dendam. Ia hanya berharap Aji bisa belajar dari kesalahannya dan menemukan kedamaian dalam hidupnya. Malam itu, Dewi merasa sangat bahagia dan bersyukur. Pameran tunggalnya berjalan sukses, dan ia dikelilingi oleh orang-orang yang menyayanginya. Ia telah berhasil melewati masa-masa sulit dan kini siap untuk menyambut masa depan yang penuh dengan warna-warni kehidupan yang baru. Setelah kesuksesan pameran tunggalnya, kehidupan Dewi terasa semakin berwarna. Tawaran pekerjaan sebagai desainer grafis semakin banyak berdatangan, dan ia bisa memilih proyek-proyek yang benar-benar ia nikmati. Dunia seni juga semakin terbuka baginya. Ia mendapatkan undangan untuk berkolaborasi dengan seniman lain dan bahkan ditawari untuk menjadi pengajar di sebuah sanggar lukis. Dewi menikmati setiap momen dalam hidupnya. Ia belajar untuk lebih mencintai dirinya sendiri, menghargai setiap pencapaian kecil, dan tidak lagi terpaku pada masa lalu. Ia menyadari bahwa pengalaman pahit dengan Aji telah memberinya pelajaran berharga tentang arti kesetiaan, kepercayaan, dan pentingnya menjaga harga diri. Hubungannya dengan keluarganya dan teman-temannya semakin erat. Mereka menjadi sistem pendukung yang tak ternilai harganya. Selalu ada untuk memberikan semangat dan cinta. Dewi merasa sangat beruntung dikelilingi oleh orang-orang yang tulus menyayanginya. Meskipun ia terbuka untuk kemungkinan menjalin hubungan baru di masa depan, Dewi tidak terburu-buru. Ia menikmati kesendiriannya, fokus pada pengembangan diri, dan mengejar impian-impinya. Ia percaya bahwa cinta sejati akan datang pada waktu yang tepat. Suatu sore, saat Dewi sedang bersantai di balkon apartemennya sambil membaca buku, ponselnya berdering. Kali ini, nama yang muncul di layar adalah Ben dari galeri. "Dewi, selamat sore," sapa Ben dengan nada ceria. "Saya punya kabar baik untuk kamu. Beberapa kolektor seni sangat tertarik dengan karya-karya kamu di pameran kemarin. Mereka ingin membeli beberapa lukisanmu." Dewi tersenyum lebar mendengar kabar itu. Ini adalah pencapaian yang luar biasa baginya sebagai seorang seniman. "Benar begitu? Itu berita yang sangat menggembirakan," jawab Dewi dengan antusias. "Ya. Dan ada satu kolektor yang sangat tertarik dengan gaya lukisanmu. Ia bahkan menawarkan untuk menjadi mentor kamu dan membantu mempromosikan karya-karyamu ke galeri-galeri yang lebih besar," lanjut Ben. Dewi merasa terharu mendengar tawaran itu. Ini adalah kesempatan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia merasa seperti mimpinya perlahan mulai menjadi kenyataan. "Saya sangat berterima kasih atas kesempatan ini, Ben," ucap Dewi dengan tulus. "Sama-sama, Dewi. Kamu memang pantas mendapatkan semua ini. Bakatmu luar biasa."
Saya yakin kamu akan menjadi salah satu seniman besar di masa depan, kata Ben dengan penuh keyakinan. Setelah menutup telepon, Dewi berdiri dan menatap langit senja yang indah. Ia merasa begitu bahagia dan bersyukur atas semua yang telah ia capai. Ia telah melewati masa-masa sulit dan berhasil bangkit kembali, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Ia teringat pada rencananya dulu, membawa keluarga dan mantan mertuanya ke hotel pengkhianatan. Meskipun rencananya itu terasa dramatis dan penuh amarah, ia tidak menyesalinya. Itu adalah caranya untuk menghadapi rasa sakit dan memperjuangkan harga dirinya. Kini, ia telah menemukan cara yang lebih positif dan konstruktif untuk menjalani hidupnya. Ia telah menemukan kebahagiaan dalam karir, hobi, dan hubungan dengan orang-orang yang menyayanginya. Ia telah belajar untuk memaafkan, melepaskan masa lalu, dan menatap masa depan dengan penuh harapan. Dewi menarik napas dalam-dalam, merasakan angin sepau-sepau membelai wajahnya. Ia tersenyum, menyambut babak baru dalam hidupnya dengan hati yang lapang dan penuh keyakinan. Ia tahu, di depan sana, masih banyak warna-warni kehidupan yang menantinya untuk dilukis di atas kanvas kehidupannya. Dan ia siap untuk melukisnya dengan indah. Tanpa